buktikan kami. Nyaman. Ya, jadi yang sudah diberikan tugas pada hari ini silakan untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini yaitu di mana kita melakukan simulasi persilangan hibrid dengan menggunakan kancing genetika. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran di sini, ibu akan mengambil absen sebagai kehadiran kalian, yaitu sebagai penilaian disiplin kalian. Ya, jadi yang pertama ibu akan mengabsen nama yang pertama yaitu Asmianti Sakola. Hadir Bu. Idiawati Malike, Hadir Bu. Irjil, Hadir Bu. Irawan, Hadir Ibu. Istri Namiranti, Hadir Ibu. Jubaida Boko, Hadir Ibu. M. Anas Hadir. Tri Putra, Muhlis, Nur Aslamianti, Nur Mawada Kamose, Dusa Sri Telori, Hadir Bu. Nuroni Santalaba, Hadir Ibu. Novita Sari Nuso, Hadir Bu. Rahmi Buhar, Hadir Bu. Ranti Daud, Hadir Bu. Rizka Amalia, Hadir Bu. Sidik Fajar, Hadir Bu. Wahyuni Jafar. Hadir Bu. Ya, jadi sebelum kita masuk pada kegiatan inti atau sebelum kita masuk pada simulasi, yaitu yang pertama ibu akan mengajukan sebuah pertanyaan. Nah, yang pertama yaitu siapa yang tahu apa itu hereditas atau apa itu genetika? Ya. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Ya, baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Makbira. Ya, jadi sekarang ada pertanyaan berikut. Ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan berikut yaitu mengapa sehingga dalam satu keluarga terkadang memiliki kesamaan sifat-sifat, namun ada pula yang berbeda sifatnya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Ya, silakan M. Anas. Sebab gen bertanggung jawab dalam mengontrol suatu sifat khusus. Misalnya sifat yang dimiliki seorang anak itu diwariskan kepada kedua orang tuanya. Karena susunan gen setiap orang berbeda, maka perbedaan gen tersebut mengakibatkan adanya perbedaan warna kulit, mata, rambut, dan sifat lainnya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mempunyai jawaban? Ya, silakan Rahmi Buhar. Karena gen merupakan substansi genetika yang diwariskan dari ibu kepada keturunannya. Adanya gen mengakibatkan setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, dengan adanya dua persepsi atau ada dua jawaban. Ya, jadi di mana yang namanya kita setiap individu tentunya memiliki sifat yang berbeda-beda karena memang gen dan juga alel setiap individu itu berbeda. Nah, itulah kuasa Allah di mana
Nah, kalau tidak ada gen yang ada di dalam tubuh kita, otomatis tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, otomatis hidup kita ini cepat membosankan karena tidak ada karakter-karakter yang berbeda. Semuanya sama kan? Sehingga hidup kita ini lebih tidak berwarna. Dengan adanya gen, sehingga hidup kita ini lebih berwarna karena memunculkan macam-macam karakter. Ya, jadi sampai di sini untuk kegiatan awal. Nah, untuk pertemuan kita hari ini yaitu kita melakukan simulasi ya. Simulasi Jadi kegiatan hari ini yaitu kita melakukan praktikum, yaitu dengan melakukan simulasi persilangan hibrid dengan menggunakan kancing genetika. Nah, di sini alat dan bahan yang kita gunakan yaitu berupa gelas beker, ada 2 buah gelas beker, di antaranya di mana gelas beker di sini ada gelas beker A dan gelas beker B. Di mana gelas beker ini diumpamakan sebagai dia sebagai alat kelamin. Misalnya gelas beker A kita gunakan sebagai alat kelamin betina, sedangkan gelas beker B kita gunakan sebagai alat kelamin jantan. Kemudian bahan yang lain yaitu berupa kancing. Ya. Di mana gelas beker A kita masukkan ada 40 buah kancing dengan warna yang berbeda. Di mana gelas beker A kita isi kancing dengan berwarna merah dan putih. Di mana kancing yang berwarna merah ini kita simbolkan dia sebagai warna merah, dia disimbolkan dengan biji bulat, ya, biji bulat dengan sifatnya dominan atau disimbolkan dengan huruf besar, ya. Kemudian untuk kancing yang berwarna putih, kancing berwarna putih ini dia disimbolkan dengan huruf B kecil atau sifatnya resesif, yaitu sifat yang dikalahkan oleh sifat dominan. Kemudian gelas beker B. Gelas beker B ini kita isi dengan kancing berwarna hijau dan kuning. Di mana kancing yang berwarna kuning dia disimbolkan sebagai bentuk dari biji, yaitu biji bulat, ya, biji bulat dengan sifatnya dominan. Sedangkan kancing yang berwarna hijau dia disimbolkan dengan huruf kecil K kecil, yaitu sifatnya resesif.
Merah ini disimbolkan dengan huruf B besar atau sifatnya dominan yang menunjukkan bentuk dari biji, yaitu biji bulat. Ya. Kemudian kancing yang berwarna putih, yaitu di mana kancing ini dia disimbolkan dengan huruf B kecil yang sifatnya resesif. Di mana kancing berwarna putih ini dia sifatnya yaitu berbentuk biji keriput. Ya. Jadi dua buah kancing yang warna merah dan putih ini dia menunjukkan bentuk dari biji. Ya. Jadi ini kancing ini diumpamakan dia sebagai gennya. Kemudian untuk kancing yang berwarna kuning, dia menunjukkan yaitu warna dari biji tersebut. Di mana kancing yang berwarna kuning ini dia disimbolkan dengan huruf K besar atau sifatnya adalah dominan. Ya. Kemudian kancing berwarna hijau yaitu dia sifatnya resesif yang disimbolkan dengan huruf K kecil. Nah, untuk prosedur kerjanya, yang pertama berikut, yaitu di mana 40 buah kancing ini kita masukkan pada gelas beker yang berbeda, yaitu gelas beker A dan B. Kemudian kita aduk ya, cara kerjanya kita aduk secara merata, ya, aduk secara merata. Kemudian kita menutup mata, kemudian ambil secara bersamaan dari dua buah kancing tersebut. Ya, dua buah kancing tersebut. Kemudian kita pasangkan. Ya, pasangkan di mana kancing-kancing ini dia diumpamakan sebagai gen. Nah, hasilnya yaitu berupa zigot. Misalnya ini yang kita dapatkan di sini ada kancing yang berwarna merah dengan di sini ibu dapat 4 buah kancing, di mana ada kancing yang berwarna kuning 2 dan juga merah dan putih. Ini dia menunjukkan simbolnya yaitu biji bulat dan warnanya kuning. Ya, jadi kemudian setelah kita tulis dalam tabel, kita kembalikan lagi ke tempat semula. Ya, untuk melakukan kerja pada tahap berikutnya. Nah, kita lakukan sebanyak 16 kali persilangan sehingga kita hasilkan sebanyak 16 zigot ya dari hasil persilangan tersebut. Ya, sampai di sini ada yang belum paham? Sudah? Sudah paham? Ya, kalau sudah paham, nah sekarang kita masuk pada proses pembentukan kelompok. Jadi untuk pembentukan kelompok yang kemarin kita sudah bentuk kelompok tersebut. Nah, sekarang Ibu silakan untuk masing-masing orang untuk masuk kepada kelompok yang telah dibentuk. Ya, silakan untuk bentuk kelompoknya. Ya, jadi sekarang langsung ya kalian kerja sesuai dengan prosedur yang ada di dalam kegiatan kerja yang sudah. Jadi silakan masing-masing kelompok untuk kerjakan praktikum tersebut sesuai dengan prosedur yang ada pada LKS kalian masing-masing. Ya, silakan.
Saya persilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan memperkenalkan nama saya Muhammad Anas dan teman-teman saya. Menggunakan kalabar Sri Wulandari Mide, Rosanian Zakin, Di sini kami melakukan praktikum untuk melakukan simulasi persilangan hibrid menggunakan kancing genetika. Kancing genetika yang kami gunakan meliputi kancing berwarna merah yang ditandai sebagai gen dominan untuk biji bulat dan ditandai sebagai tanda B besar, dan kancing putih sebagai gen resesif untuk biji putih untuk biji keriput dengan tanda B kecil. Sementara itu kancing kuning sebagai gen dominan untuk warna biji kuning ditanda dengan B besar, dan kancing hijau sebagai gen resesif untuk warna biji hijau. Di sini kami menghilangkan keempat kancing tersebut, sehingga pada persilangan hibrid yang dilakukan kami mendapatkan perbandingan genotip berupa B besar, K besar, K kecil sebanyak 2, B besar, K kecil, K besar, K kecil sebanyak 6, B besar, B kecil, K kecil, K kecil sebanyak 4, B besar, B kecil, K besar sebanyak 1, B kecil, B kecil, K besar, K kecil sebanyak 2, dan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil sebanyak 1. Di sini persilangan yang kami lakukan sebanyak 16 kali persilangan, dan pada persilangan hibrid yang dilakukan kami mendapatkan perbandingan fenotip berupa biji bulat warna kuning sebanyak 9, biji bulat warna hijau sebanyak 4, biji keriput warna kuning sebanyak 2, dan biji keriput warna hijau sebanyak 1. Berdasarkan kegiatan yang telah kami lakukan, pasangan gen yang paling sering muncul adalah biji bulat berwarna kuning, yakni sebanyak 9. Hasil perbandingan kami sama dengan perbandingan yang dikemukakan oleh Mendel, di mana hukum Mendel 2 menyatakan bahwa pemisahan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Hukum Mendel 2 merupakan kaidah yang menyatakan bahwa setiap alel berpasangan secara bebas dengan alel lainnya yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, saya persilakan. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan
Terima kasih untuk kelompok dan telah memberikan pertanyaan kepada kami. Di sini saya akan menjawab. Allel adalah gen yang memiliki lokus atau posisi pada kromosom yang sama, tetapi memiliki sifat bervariasi yang disebabkan mutasi pada gen asli. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Jelas jawabannya? Jelas. Ya. Terima kasih. Silakan. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya persilahkan untuk kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi dan hasil praktikum. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami melakukan simulasi perselangan hibrid menggunakan kancing genetika. Sebelum memasuki hasil dari yang kami kerjakan ini, saya perkenalkan, nama saya Nafita Sari Yusuf dan saya Fitri Nurmaina Mahiri. Saya membawa rekam bose. Saya Rizka Nur. Saya Muhammad Firman Sekolah. Saya Wahyu Jafar. dari hasil di sini hasil dari pekerjaan kami yaitu di sini kami menggunakan kancing genetika yang berwarna hijau dan berwarna kuning, merah dan putih. Di sini kami tandai dengan gelas beker A dan gelas beker B. Di sini kami mendapatkan hasil yaitu B besar, muka besar, K besar sebanyak 2, B besar, B kecil, K besar, K kecil sebanyak 5, B besar, B besar, K besar, K kecil sebanyak 3, B kecil, K kecil, K besar sebanyak 1, B besar, B kecil, K besar, K kecil sebanyak 4, B besar, B kecil, K kecil sebanyak 1. Biji bulat warna kuning sebanyak 12, biji bulat warna hijau sebanyak 2, biji keriput warna hijau tidak muncul dalam perbandingan ini. Biji keriput warna kuning sebanyak 2, dan hasil perbandingan fenotip 2:5, banding 3, banding 1, banding 4, banding 1 sebanyak 16 gamet. Perbandingan genotip 12:2 sama dengan 16 gamet. Yang paling banyak muncul adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil sebanyak 5. Hasil perbandingan kami sama dengan hasil perbandingan yang dikemukakan oleh Mendel. Pemisahan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Hukum Mendel 2 merupakan kaidah yang menyatakan bahwa setiap alel berpasangan secara bebas dengan alel lainnya yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Itulah hasil presentasi kami. Mungkin dari kelompok lain ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Ya, ada kelompok lain yang mengajukan pertanyaan. Ya, disilakan untuk kelompok 3. Baik, saya mewakili dari kelompok 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa itu heterozigot? Baik, terima kasih. Ya, disilakan untuk kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah memberikan kami pertanyaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Heterozigot terjadi ketika individu memiliki alel-alel yang berbeda pada suatu lokus untuk setiap kromosomnya. Ya, untuk kelompok 3 sudah paham? Sudah paham itu? Ya. Masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Sudah tidak ada? Ya, disilakan. Kalau sudah tidak ada, ya kita lanjut pada kelompok 3. Itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 3 untuk membacakan hasil praktikum dan hasil diskusi kalian. Disilakan. Terima kasih ya. Saya berikan
memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya perkenalkan diri. Saya sebagai Rami Buhar. Dan ini teman saya. Mianti Sapola. Rina Mirante Kaput. Dimana Moloko. Saya Sastra Tawari. Baiklah, langsung saya akan membacakan hasil praktikum kami, yaitu melakukan simulasi persilangan hibrid menggunakan kancing diatika. Dari hasil yang kami dapatkan, kancing kami gunakan yaitu kancing merah sebanyak 10 buah, kancing putih sebanyak 10 buah, dan kancing warna kuning sebanyak 10 buah, dan hijau sebanyak 10 buah. Dan kancing merah sebagai kami beri tanda dengan huruf B besar yaitu dominan, dan kancing putih sebagai B kecil yang resesif. Dan warna kuning sebagai warna kuning, dan kancing hijau sebagai warna hijau yang resesif. Dari hasil percobaan kami mendapatkan genotip sebanyak 10:3:2 dan banding 1. Dan gamet yang paling banyak muncul adalah biji bulat berwarna kuning, yaitu B besar, B kecil, K besar, dan K kecil. Dan setelah percobaan, kami mendapatkan hasil perbandingan, yaitu bahwa sama dengan perbandingan dikemukakan oleh hukum Mendel, yaitu pemisahan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Hukum Mendel 2 merupakan kaidah yang menyatakan bahwa setiap alel berpasangan secara bebas dengan alel lainnya, yaitu yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Sekian, terima kasih. Itulah hasil dari praktikum kami. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk kelompok 3 ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Pas ya. Ya, jadi untuk hasil praktikum dan hasil diskusi kelasnya sudah selesai ya. Jadi di sini ada beberapa poin yang ya, sebelum Ibu menilai, Ibu ambil kesimpulan dulu dari hasil diskusi dan hasil praktikum. Jadi untuk hasil praktikum kita pada hari ini, yaitu kita lakukan simulasi persilangan hibrid dengan menggunakan kancing genetika. Jadi di sini kancing yang kita gunakan adalah kancing baju sebagai pengganti, yaitu kancing genetika. Jadi dari hasil yang kalian lakukan atau kita lakukan di sini, yang Ibu ambil kesimpulan dari hasil kegiatan kita pada hari ini, yaitu di mana kita melakukan praktikum simulasi persilangan hibrid dengan menggunakan kancing genetika. Nah, kesimpulan yang Ibu ambil di sini dari hasil pertemuan kita pada hari ini, yaitu di mana hukum Mendel 2, yaitu di mana pada awal sebelum terjadi persilangan, nah pada saat pembelahan sel, di mana alel yang terdapat pada gen-gen dia saling memisahkan diri, ya, saling memisah. Nanti pada saat terjadi perkawinan sela atau persilangan, barulah di mana gen-gen atau alel-alel tersebut dia menyatu dalam hal pemilihan alel secara bebas, ya. Kemudian dari hasil persilangan tersebut, di mana kalau menurut hukum Mendel, yaitu perbandingannya adalah 9:3:3:1. Ya.
Nah, jadi apa yang tadi yang kalian lakukan atau kita lakukan bersama, yaitu mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 3, Ibu lihat di sini yang hasilnya dia sudah sesuai dengan pola hukum Mendel 2, yaitu perbandingannya 9:3:3:1. Ya, jadi itu kesimpulan dari ini. Kemudian di sini dari ketiga kelompok, di sini ada beberapa penilaian yang Ibu ambil, mulai dari kegiatan praktikum, kemudian kegiatan diskusi. Jadi dari ketiga kelompok di sini, yang pertama di sini dari kegiatan praktek ya, ada beberapa penilaian. Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan dari ketiga kelompok semuanya ada ya, semuanya ada lengkap. Kemudian yang kedua yaitu kesesuaian dalam pelaksanaan prosedur sesuai dengan kerja ya, kerjanya sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian yang penilaian ketiga yaitu kontribusi dalam teman kelompok. Kemudian penilaian yang ketiga adalah laporan praktikum. Nah, dari ketiga kelompok di sini yang Ibu lihat, dari yang pertama alat dan bahan semua ada, kesesuaian pelaksanaan sesuai dengan prosedur. Ya, di sini semuanya sesuai. Kemudian kontribusi dalam teman kelompok semuanya bagus. Ya, kemudian untuk laporannya itu belum ya, itu nanti pada pertemuan berikut. Jadi untuk kegiatan praktek di sini yang Ibu nilai untuk mendapat kelompok terbaik itu adalah kelompok 1 ya, itu untuk kegiatan praktek. Kemudian untuk kelompok terbaik kedua yaitu kelompok 3 dan kelompok terbaik ketiga adalah kelompok 2. Kemudian untuk penilaian diskusi. Penilaian diskusi di sini juga ada beberapa penilaian. Yang pertama yaitu kerjasama. Kemudian rasa ingin tahu, kemudian santun, dan kemudian komunikasi. Yang pertama yaitu untuk kelompok 1, kerjasamanya bagus. Begitu juga dengan kelompok 2 dan kelompok 3, semua sama bagus. Kemudian rasa ingin tahunya juga bagus. Ya, dari ketiga kelompok sama. Kemudian santun ya sama. Kemudian untuk cara penyampaian hasil diskusi di sini yang Ibu lihat yang paling bagus adalah kelompok 1. Kemudian bagus keduanya yaitu kelompok 2. Kemudian untuk penyampaian hasil diskusi yang bagus pada bagus ketiganya adalah kelompok 3 ya. Jadi mungkin itu saja dari Ibu untuk penilaian ya. Jadi kita berikan apresiasi untuk hasil penilaian tersebut. Ya, mungkin itu saja dari Ibu. Kemudian untuk pertemuan kita pada pelajaran berikutnya yaitu kita pelajari tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Ya, penyimpangan semu hukum Mendel ini yaitu di mana ada gen-gen yang tersimpan di dalam gen induk atau gamet dari orang tua, sehingga di mana gen-gen tersebut dia akan muncul pada saat terjadi perkawinan antara kedua orang tua, gamet jantan dan gamet betina, sehingga menghasilkan keturunan. Ya, nanti pada keturunan tersebutlah sifat tersebut dia akan memunculkan sifat yang menyimpang tersebut. Ya, jadi ini nanti kita bahas pada pertemuan berikut. Ya, mungkin itu saja dari Ibu. Kalau ada pertanyaan, disilahkan. Tidak ada? Ya, berarti untuk kegiatan kita hari ini berakhir sampai di sini. Ya, jadi sebelum kita keluar, kita perbaiki kembali untuk meja dan kursi, kita kembalikan ke tempat semula. Pulang ke rumah atau sebelum Ibu keluar dari kelas ini, kita membaca doa bersama sebagai kegiatan penutup pada pertemuan kita hari ini. Ya, berdoa untuk yang diberikan tugas, disilakan untuk memimpin doa. Kiaman. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim.